Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao mendengar alarm, ekspresi Zhurong tiba-tiba berubah. Menginjak kakinya dengan marah, Zhurong menggeram, beraninya mereka mengganggu sekali lagi. Berkedip di udara, Zhurong berubah menjadi seberkas cahaya yang menyala-nyala, menyilaukan ke langit. Setengah langit dibakar merah oleh Zhurong sementara bola api seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, meledak bahkan sebelum mencapai tanah, menyebabkan serangkaian ledakan yang menggelegar. Ji Hao, Po, dan Guiling berhenti sejenak. Tanpa punya waktu untuk melihat apakah pria itu terbunuh oleh formasi pedang untuk selamanya atau telah melarikan diri dengan sihir yang kuat, mereka semua melompat ke langit, berubah menjadi aliran cahaya atau menginjak awan berair, dan mengikuti dari dekat Zhurong, terbang ke selatan. Dengan sihir terbang sinar matahari yang mengalir, Ji Hao berubah menjadi seberkas sinar matahari yang sangat tipis, diam-diam terbang ke depan. Dia melirik Po dan Guiling dari waktu ke waktu. Saat ini, Po dan Guiling tidak tetap rendah hati dan berbaring rendah seperti biasa. Sebaliknya, mereka berdua menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Dari sumber yang tidak diketahui, Po mengeluarkan pedang pendek yang seluruhnya berwarna putih giok dan mengendalikan pedang itu dengan roh primordialnya. Dia berubah menjadi cahaya pedang ganas yang menyilaukan langit. Kecepatan gerakannya sangat tinggi, yang benar-benar mengejutkan Ji Hao. Dalam sekejap mata, cahaya pedang berubah dari Po terbang jauh, lalu saat melintas lagi di udara, Ji Hao tidak bisa melihat Po lagi. Guiling sekarang memiliki siluet kura-kura kabur beradius 10.000 mil yang mengambang di atas kepalanya. Kura-kura yang luar biasa itu perlahan mengangkat kakinya dan maju selangkah, setelah itu, tubuh Guiling sedikit bergerak. Tetapi pada saat berikutnya, puluhan ribu mil sudah ditempuh olehnya. Dengan sihir terbang sinar matahari yang mengalir, kecepatan terbang Ji Hao telah mencapai tingkat yang ekstrim, dia sudah memenuhi batas naik berdasarkan kekuatannya saat ini. Tapi tetap saja, dia tidak bisa mengejar Po dan Guiling. Ji Hao terkejut. Biasanya, Po dan Guiling sangat murah hati, rendah hati dan bebas, tampaknya jauh dari segala macam urusan duniawi. Mereka selalu tidak tergesa-gesa dan anggun, bahwa Ji Hao tidak pernah melihat mereka marah. Ini adalah pertama kalinya Ji Hao melihat Po dan Guiling seperti ini. Melihat mereka berlari pergi, Ji Hao tidak bisa menahan perasaan sedih untuk orang-orang malang yang akan jatuh ke tangan mereka nanti. Bertemu dengan Po dan Guiling yang marah, hehe, Ji Hao benar-benar ingin melihat bagaimana hal-hal buruk itu akan berakhir. Sambil menggelengkan kepalanya, Ji Hao berhenti melemparkan sihir terbang. Sebaliknya, dia membiarkan jembatan emas langit dan bumi keluar dari dahinya. Cahaya keemasan redup merobek ruang terbuka, saat tubuh Ji Hao melintas dan menghilang tiba-tiba. Pada saat berikutnya, Ji Hao langsung muncul di atas lautan lava yang pernah dibawa Zhurong. Jembatan emas itu luar biasa kuat, sehingga ketika Ji Hao tiba, tidak ada dari tiga lainnya yang tiba. Di ruang spiritualnya, pria misterius itu, yang telah duduk kembali dan menyilangkan kakinya, tiba-tiba berteriak, "Hati-hati, kamu memiliki musuh yang kuat di sini." Hal kecil, kali ini, musuhnya benar-benar kuat. Kamu harus ekstra hati-hati. Sebelum suara pria misterius itu memudar, embusan angin kencang datang dari belakang Ji Hao. Dia buru-buru melompat, mengangkat aliran api dan naik ke langit, terbang setinggi ratusan meter. Berbalik, Ji Hao membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke bawah. Ji Hao melihat seorang pria berotot, yang tubuhnya bersinar dengan cahaya warna-warni yang indah, yang membuatnya terlihat seperti perhiasan. Pria itu memegang tongkat besar dengan kepala naga di atasnya, sambil menatap Ji Hao dengan kejam. Pria berotot inilah yang baru saja menyerang Ji Hao dari punggungnya. Dengan metode yang tidak diketahui, pria ini berhasil menghindari kekuatan roh Ji Hao dan mendekatinya sebelum dia menemukannya. Mengesankan, ambil ini. Ji Hao membuka matanya dari dao matahari dan melepaskan aliran api matahari esensi yang padat seperti lava. Aliran api matahari esensi bergulir dan menenun di langit, sementara banyak simbol mantra guntur dengan kekuatan positif murni diam-diam muncul dari api. Pria berotot setinggi 3 meter itu bergerak,
berlari lurus ke arah Ji Hao sambil meninggalkan serpihan bayangan di udara. Sepertinya di bawah kakinya ada tangga panjang, sehingga setelah dia mengambil setiap langkah menuju Ji Hao, mekar datura yang bersinar indah, keemasan, tembus pandang akan muncul di bawah kakinya. Pria ini tinggi dan kokoh, namun, gerakannya lembut, gesit dan lapang, terlihat seperti tarian seorang gadis muda yang cantik. Tongkat kepala naga sepanjang 15 meter itu dipegang dengan keras olehnya, tetapi gerakannya tampak seperti seorang gadis yang melakukan tarian pita tertiup angin. Kamu Hal Yang, Ji Hao mulai menebak. Api matahari esensi emas menghantam tubuh pria ini sementara simbol mantra guntur itu meledak, melepaskan bola petir emas. Gelombang kekuatan matahari yang murni positif meraung di langit. Rambut panjang Ji Hao berkibar tertiup angin saat dia melayang di udara, menatap dalam-dalam ke dalam api keemasan. Sebelum api ledakan dan petir memudar, suara desir teredam bisa terdengar dari belakang Ji Hao sekali lagi. Ji Hao melintas menjauh sementara jembatan emas keluar dari sela-sela alisnya, membawanya ke lebih dari 10 mil jauhnya dalam sekejap. Dia berbalik dan melirik, dan rambut halusnya segera berdiri tegak karena terkejut. Tempat dia berdiri sekarang dikelilingi oleh 17 pria berotot dengan tubuh bercahaya, yang berasal dari sumber yang tidak diketahui. Api meredup, dan kemudian pria itu, yang baru saja diserang dengan keras oleh Ji Hao, terbang ke langit seolah-olah tidak terjadi apa-apa padanya sama sekali. 18 pria berotot berbaris dalam dua baris dan membentuk formasi aneh, semuanya menatap Ji Hao dengan tamak. Apakah kamu, kerasukan? Tetap terdiam beberapa saat, Ji Hao bertanya lugas. Mata 18 pria itu berbinar redup sementara aroma aneh menyebar dari tubuh mereka. Di sekitar mereka, cahaya warna-warni mengalir di sungai, dan segera, seluruh area dengan radius 10 mil ditutupi oleh cahaya warna-warni, membuat orang-orang berotot ini terlihat seperti dewa yang turun dari surga. Anak kecil, formasi pedangmu cukup ganas, kata salah satu dari 18 pria perlahan, dengan suara yang sangat aneh yang tidak mungkin dilupakan Ji Hao, yang terdengar seperti pria, wanita, juga seperti anak muda dan orang tua. Kamu telah membunuhku sekali, yang mengesankan, bukan? Tapi itu tidak ada gunanya. Ingin membunuh kami untuk selamanya. Itu tidak mudah. Ji Hao berhenti seketika, lalu dia menatap pria itu dan berteriak, dari mana kamu berasal? Meskipun Ji Hao tahu bahwa orang-orang ini bisa menjadi iblis langit luar angkasa yang dia baca dari buku Taois di kehidupan sebelumnya, dia masih menginginkan jawaban yang pasti. Pria itu tersenyum tipis, bersiap untuk menjawab pertanyaan Ji Hao. Tapi seberkas cahaya berapi-api menyilaukan saat Zurong bergegas dengan sangat marah. Melihat 18 pria berotot yang berdiri sambil menghadap Ji Hao, Zurong mengangguk dan menunjuk jarinya. Gelombang lava yang luar biasa segera muncul dari lautan lava. Lava terbelah menjadi dua, menunjukkan jurang sepanjang puluhan ribu mil. Melalui percikan lava, Ji Hao melihat beberapa wanita yang sangat cantik, yang memiliki kabut warna-warni melingkar di sekitar tubuh mereka, berdiri di dekat gerbang istana ilahi. Cahaya dan kabut ajaib muncul dari tangan mereka, saat mereka mencoba memecahkan segel istana dan masuk. Kamu benda sialan, Zurong berteriak dengan marah sambil memegang tangan kanannya. Di bawah, gelombang lava naik ke langit dan menenun sungai. Mereka membentuk kapak besar yang memotong ke arah beberapa wanita cantik ini bersama dengan panas yang luar biasa. Menghadapi Ji Hao, 18 pria berotot itu terkekeh. Orang-orang ini terlihat sangat jantan, namun tawa yang keluar dari mulut mereka lembut dan manis, dan bahkan bisa mengebor tulang seseorang. Sementara itu, mereka menginjak bunga keemasan dan hanyut ke bawah. Gerakan mereka tampak lambat, namun mereka melintas ke jurang dalam sedetik. 18 pria berotot memegang senjata mereka secara bersamaan dan menciptakan layar cahaya radius 100 mil, melawan kapak besar. Kapak itu mendarat di layar cahaya warna-warni sementara Zurong mengeluarkan raungan yang dalam. Bas! 18 teratai emas tiba-tiba melintas di udara. Teratai ini secara bertahap terbang ke langit dan melepaskan seberkas cahaya yang ganas, berteriak seperti hujan lebat. Kekuatan besar yang terkandung dalam kapak itu terkoyak menjadi aliran kecil dan dikirim ke arah yang berbeda oleh teratai ini. Akhirnya, kapak itu berubah menjadi 18 aliran api merah bercahaya, menyelam ke lautan lava. Lautan lava mulai bergetar hebat.
18 api meledak, mengangkat gelombang setinggi 100 mil. Gelombang lava meraung ke segala arah, dan bola kosong radius 18-10.000 mil muncul di lautan lava. Tidak ada lagi yang ada di 18 bola kosong, karena lava berubah menjadi ketiadaan tanpa meninggalkan jejak pun. Kekuatan Zhurong berubah menjadi api yang mengamuk, bersinar menyilaukan sambil melepaskan panas yang membara, saat mengapung di lautan lava. Cahaya dan panas yang dikuasai memutar udara di sekitarnya dan membuat udara runtuh, menunjukkan retakan tipis ruang yang tak terhitung jumlahnya, yang dilingkari oleh cahaya terang putih susu. Lambat laun, cahaya hitam melahap segalanya. Ji Hao memandang Zhurong dengan kaget. Dilihat dari gerakannya yang mudah, dia tidak meluncurkan serangan ini dengan seluruh kekuatannya, namun, bahkan setelah terbelah menjadi 18 dan sebagian dinetralkan oleh formasi sihir pertahanan yang hebat berdasarkan lautan lava, serangan yang diluncurkan oleh Zhurong masih memberikan efek destruktif seperti itu. Ji Hao membayangkan pemandangan yang akan terjadi jika serangan seperti itu mendarat di kota-kota seperti kota Liangzhu atau kota Puban, yang memiliki orang terbanyak, dan tidak bisa menahan gemetar dengan intens. Ketika seorang pembudidaya mencapai level Zhurong, dia benar-benar bisa menghancurkan sebuah negara dengan satu gerakan. Suara menusuk telinga kemudian bisa terdengar. Po dan Gu Yiling tiba satu demi satu. Tanpa terkejut, mereka mengangguk ke Ji Hao, yang tiba lebih dulu, lalu menundukkan kepala dan melihat ke bawah. Mereka melihat istana ilahi perunggu merah mengambang di atas lava. Po berkata dengan suara dingin, "Bodoh, makhluk jahat. Istana ilahi penekan kejahatan ini dibangun oleh banyak makhluk kuat, termasuk Sifu kita, dengan kekuatan bela diri pedang Xuanyuan Kaisar Xuanyuan, dan kekuatan alam yang hebat." Tersenyum dingin, Po melanjutkan. Dengan mengejek, istana ilahi ini terhubung dengan bintang dan meridian bumi. Tidak ada orang luar yang bisa membukanya, kecuali semua bintang di dunia Pangu jatuh, dan semua meridian bumi pecah. Petik 2. Po tidak bisa menyelesaikan pidatonya, karena saat ini, tepat di depannya, gerbang istana ilahi mengeluarkan dong yang keras dan didorong sedikit terbuka. Beberapa wanita cantik yang berdiri di dekat gerbang berbalik dan melirik Po. Kemudian, salah satu dari mereka tertawa dengan suara manis yang lembut. "Kamu sangat tidak berpengalaman. Tidak ada hal nyata yang dapat menghentikan kita. Apapun formasi sihir yang hebat ini, itu penuh dengan kelemahan, seperti ayakan di mata kita. Ah, mengapa aku harus berbicara begitu banyak denganmu? Lagi pula itu semua tidak ada artinya bagimu. Kalian makhluk rendah, bergantung pada tubuh berdaging dan roh primordial, kalian tidak akan pernah bisa memahami kehebatan dan ketakutan kami. Makhluk rendah, tergantung pada tubuh berdaging dan roh primordial." Ji Hao memandang mereka dengan wajah gelap. Makhluk rendah, memegang lengannya, cetak biru pedang abu-abu menyebar sekali lagi dan melepaskan kekuatan chaos yang luar biasa. 4 lampu pedang dengan warna berbeda menyilaukan ke langit. Ji Hao memandang beberapa wanita cantik itu, mencibir dan berkata, "Apakah menurutmu kamu begitu kuat? Coba formasi pedang Sifuku." 18 pria berotot dan beberapa wanita cantik semuanya memiliki penampilan yang berubah seketika. Seorang wanita cantik melintas ke istana ilahi sambil berteriak, "Hentikan mereka! Sial, bagaimana mereka bahkan bisa memiliki senjata pembunuh yang begitu kuat?" Sebelum suaranya memudar, aliran api menukik keluar dari istana ilahi. Panah api yang tak terhitung jumlahnya berdesir keluar dalam gelombang yang tangguh, menyebabkan suara melengking yang bergema di seluruh alun-alun di depan istana. Orang-orang dengan tanduk banteng yang diikat di altar itu dipengaruhi oleh panah api, melolong dan mengutuk dalam kemarahan. Beberapa wanita cantik tidak bisa bereaksi tepat waktu. Akibatnya, pedang api itu menembus langsung ke tubuh mereka. Panah api yang tak terhitung jumlahnya melintas, dan tidak terlalu banyak ruang yang tersisa di antara panah-panah ini. Panah-panah ini hampir bergabung menjadi aliran api sambil menghantam dengan keras tubuh wanita ini. Panah ini dipicu untuk menyerang siapapun yang membuka gerbang, bahkan ketika Zhurong membuka gerbang dengan cara yang benar. Tapi barusan, beberapa wanita ini membuka gerbang secara paksa dengan beberapa sihir yang kuat. Sihir yang mereka gunakan itu kuat dan aneh, dan menyebabkan kerusakan pada segel istana ilahi. Oleh karena itu, istana telah melancarkan serangan balik yang mengerikan. Wanita-wanita cantik ini semua bisa melemparkan sihir yang hebat,
namun mereka masih gemetar dan menggigil dalam badai api seperti tanaman lembut dalam badai. Suara hembusan bisa terdengar tanpa henti ketika tubuh mereka tertusuk oleh panah api. Orang bisa melihat lubang yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di tubuh mereka satu demi satu, dan dari lubang-lubang itu, kabut warna-warni melayang keluar. Kekuatan besar mulai menyebar dari istana ilahi. Kekuatan ini kuat dan tangguh. Itu positif, dan mewakili seluruh dunia saat hancur dengan cara yang tak terbendung. Kekuatan positif yang luar biasa seperti itu dapat menekan semua kejahatan. Beberapa wanita dilumpuhkan untuk bergerak, dan hanya bisa membiarkan panah api yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh mereka, yang membuat mereka berteriak kesakitan. Seperempat jam kemudian, panah api yang keluar dari gerbang istana ilahi memudar secara bertahap. Diikuti oleh dong yang menggelegar, gerbang perlahan terbuka. Banyak naga api besar menjaga ruang luas di belakang gerbang. Dengan tubuh mereka melingkar, menatap sekelompok makhluk jahat di luar istana, dengan dingin dan ganas. Tidak berpengalaman, ejekan Zurong, siapa yang tidak berpengalaman persis? Apakah istana ilahi penekan kejahatan ini begitu mudah dihancurkan? Beberapa wanita cantik itu hampir berubah menjadi kerangka oleh gelombang panah api seperti badai petir. Mereka berbaring di tanah sambil terengah-engah lemah. Mendengar Zurong, mereka mengangkat kepala bersama, memelototi Zurong. Bodoh, kalian makhluk rendahan, kalian benar-benar sangat bodoh. Serangkaian tawa terdengar dari langit. Tawa keperakan itu membuat Ji Hao merasa mabuk, baik di tubuh maupun jiwanya. Setelah tawa kecil, aliran tipis kabut warna-warni dengan cepat turun dari langit dan melintas ke istana ilahi. Di dalam kabut, siluet melengkung yang indah terlihat samar-samar. Selanjutnya, semua orang di tempat kejadian dengan jelas melihat bahwa, siluet dengan mudah melewati naga api itu dan datang ke kepala Ciyu. Sungguh tubuh yang luar biasa, tubuh yang tidak mati. Ini milikku. Siluet ini tertawa manis sambil bergegas langsung ke kepala Ciyu. Aba, saudaraku, saudari, kamu pergi berurusan dengan yang ada di dalam. Ji Hao mengaktifkan formasi pedang Yuyu. Dia tidak cukup kuat untuk memicu semua kekuatan formasi pedang, tetapi dia berhasil menyegel area itu dengan radius 100.000 mil. 4 lampu pedang dengan warna berbeda melintas di seluruh ruang sementara Ji Hao berteriak kepada Zurong, Po, dan Guiling. Zurong, Po, dan Guiling tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Sebaliknya, mereka masing-masing melepaskan kekuatan mereka dan merobek ruang terbuka, pindah ke istana ilahi dalam sekejap. Mereka dengan jelas mengerti bahwa jika kekuatan besar dari makhluk misterius ini ditambahkan dengan tubuh Ciyu yang tak mati, bencana pasti akan datang. Jika itu benar-benar terjadi, semua makhluk hidup di dunia Pangu, tidak peduli non-manusia atau manusia, akan menghadapi bencana yang merusak. Mereka masuk ke istana, dan kemudian gerbang istana tiba-tiba tertutup. Aliran api yang tak terhitung jumlahnya naik dari segala arah dan mengelilingi istana ilahi. Semua jenis api alam terjalin menjadi jaring raksasa, menutupi seluruh area. Ji Hao berdiri di udara, diam-diam menatap 18 pria berotot dan 6 wanita yang terluka parah di alun-alun di luar istana. Hal kecil, kamu menarik, tapi seorang pahlawan akan selalu mati yang pertama, dan akan selalu menjadi yang paling menyedihkan setelah kematian, kata seorang pria berotot yang memegang tongkat emas. Melihat Ji Hao, pria ini tertawa dengan suara lembut dan manis, lalu melanjutkan, kami telah melihat pahlawan yang tak terhitung jumlahnya, jadi kami tahu seperti apa pahlawan akan berakhir. Hal kecil, jangan mencoba menjadi pahlawan. Mengapa Anda tidak hanya menjadi budak kita? Pria berotot lainnya memandang Ji Hao dengan mata berbinar. Dia sedikit ketakutan oleh 4 cahaya pedang ganas yang hampir menutupi seluruh dunia. Oleh karena itu, nadanya sangat lembut dan lembut. Meskipun kita akan menghancurkan semua makhluk hidup kemanapun kita pergi, pengecualian bisa ada, kata pria itu sambil tersenyum, misalnya. Petik 2. Suara mendesis datang dari alun-alun saat beberapa wanita ini dengan gemetar berdiri. Salah satu dari mereka melambaikan lengan kerangka dan berteriak, potong omong kosong. Bunuh saja dia, sobek jiwanya. Saya ingin karya terbesar. Aliran kabut tipis melingkar ke tubuh para wanita ini. Saat kabut samar dan berwarna-warni naik, tubuh mereka yang hancur mulai pulih dengan cepat. Segera, mereka berubah kembali menjadi wanita cantik yang menakjubkan.
18 pria berotot berhenti berbicara dengan Ji Hao. Sebaliknya, mereka mengangkat senjata mereka, melintas di depan wajahnya dan mengelilinginya. Ji Hao mengunci jari-jarinya bersama-sama dan bersiap untuk memicu formasi pedang. Dari ruang spiritual, suara pria misterius itu bisa terdengar, "Kamu tidak bisa membunuh hal-hal ini." Coba itu. Ji Hao berhenti sebentar. 3 pria berotot memiliki tubuh mereka yang diperluas menjadi ukuran ganda sambil memegang tongkat emas, tongkat kepala naga dan kapak berapi-api, dengan keras meretas tubuh Ji Hao. Ji Hao berteriak dalam-dalam. Cermin ilahi Pansi melepaskan aliran cahaya redup dan melintas di permukaan tubuhnya. Selanjutnya, ketiga senjata ini meretas tubuh 3 pria berotot lainnya. Seiring dengan jeritan dan teriakan mereka, ketiga pria berotot itu dikirim terbang jauh oleh orang-orang mereka sendiri. Ji Hao menyipitkan matanya. Dipandu oleh pria misterius itu, dia menaruh semua perhatiannya pada kuali kecil di perut bagian bawahnya, yang sekarang terlihat jelas dan hampir nyata. Kuali kecil berkaki 3 berbentuk bulat bersinar dengan cahaya redup sambil melepaskan aliran kekuatan yang kuat namun hangat, menyebar di tubuh Ji Hao membuatnya merasa nyaman. Setan langit ini sangat sulit untuk dihadapi. Serangan fisik tidak bisa membahayakan saat itu, kekuatan matahari atau sihir guntur hanya bisa memberikan efek terbatas pada mereka. Bisakah kuali kecil ini benar-benar mengalahkan mereka? 18 pria berotot itu bergegas ke Ji Hao bersama-sama. Di alun-alun di luar istana, 6 wanita cantik itu terkekeh dan mengangkat kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya sambil melambaikan pipa giok kristal mereka yang berkilauan, memainkan melodi yang indah. Sementara itu, mereka naik ke langit dan dengan lapang mendekati Ji Hao. Pria misterius itu mulai berbicara lagi, "Coba saja. Formasi pedang Yuyu telah menyegel ruang, jadi tidak ada yang lain yang dapat dengan mudah mengetahui bahwa Anda telah memicunya. Selain itu, saya akan menyembunyikan getaran kekuatan untuk Anda. Dengan demikian, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengetahui bahwa Anda menggunakan harta karun ini. Coba saja, saya tidak percaya bahwa hal-hal ini benar-benar tak terkalahkan." Ji Hao mengangguk. Dia membuka mulutnya dan membiarkan aliran rendah berwarna-warni terbang keluar dari mulutnya. Untuk pertama kalinya, kuali kecil, yang telah bersembunyi di dalam tubuhnya selama ini, keluar dari tubuhnya bersama dengan cahaya. Kuali kecil melayang tertiup angin dan dengan cepat mengembang hingga 10 meter dari ukuran kepalan tangan. Kuali bundar berkaki 3 itu dengan gaya kuno yang sederhana, tanpa timbul di tubuhnya. Namun, di dalamnya, awan telah bergulir sementara lapisan simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya telah terbentuk dengan cepat. Dari waktu ke waktu, kuali tembus pandang memiliki gambar bintang, gunung, sungai, tumbuhan, dan hewan yang berkedip di permukaannya. Gambar-gambar yang berkedip di kuali mencakup hampir semua yang ada di dunia Pangu, seolah-olah seluruh dunia ditampilkan di kuali. Begitu kuali keluar, kekuatan hidup yang berkembang, energi, dan kuat dilepaskan. Ji Hao tidak mengenalinya, dan dia juga tidak bisa menggambarkannya. Setelah itu, 18 pria berotot dan 6 wanita cantik itu semuanya berteriak putus asa dan serak sambil berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan tertinggi mereka, seperti ayam lemah melihat harimau lapar. Dengan bahasa yang tidak diketahui, mereka melolong melengking dan meneriakkan sesuatu, tetapi Ji Hao tidak bisa memahaminya. Tutup kuali terbang dan melepaskan aliran cahaya jernih 5 warna, menyilaukan ke langit setinggi ratusan meter, lalu jatuh ke segala arah seperti air mancur. Semua pria berotot dan wanita cantik itu tertangkap oleh cahaya. Hal-hal ini berjuang sekeras mungkin. Meninggalkan bayangan kabur di udara, sepertinya terbang kapan saja. Namun, cahaya yang dilepaskan dari kuali sepertinya mampu menekan kekuatan mereka dengan sempurna. Pola bergaya kuno berputar di permukaan kuali sementara orang-orang ini berteriak dan menangis saat mereka tersedot ke dalam kuali. Kuali itu berputar beberapa kali di udara, lalu menyusut kembali ke ukuran kepalan tangan dan terbang kembali ke tubuh Ji Hao. Nyala api 5 warna mengelilingi kuali kecil sementara tutupnya sedikit bergetar dan jeritan dan ratapan masih bisa terdengar dari kuali. Api 5 warna tumbuh lebih kuat, dan secara bertahap, aroma aneh namun menakjubkan dilepaskan dari kuali kecil, perlahan menyatu dengan tubuh Ji Hao. Benih daun matahari Ji Hao tiba-tiba mulai bergetar intens. Aroma magis diserap oleh benih dao.
Ji Hao menjulurkan matanya karena terkejut dan terkejut. Dia menemukan bahwa kekuatan asli jiwanya, yang merupakan inti dan sumber terpenting dari kekuatan primordialnya, telah dengan cepat meningkat dan meningkat pada tingkat yang luar biasa dan tidak masuk akal. Ah, fondasi mereka ternyata adalah kekuatan roh asli yang paling penting. Tapi dari mana mereka mendapatkan kekuatan mereka? Saya harus meluangkan waktu untuk mencari tahu ini. Pria misterius itu bergumam sementara sosoknya berangsur-angsur memudar di ruang spiritual Ji Hao. Ji Hao tidak punya waktu untuk berbicara dengannya. Sebaliknya, dia buru-buru duduk, menyilangkan kakinya, dan dengan semua kekuatannya, mulai menyerap kekuatan roh asli yang tanpa henti melonjak ke dalam tubuhnya. Manusia memiliki jiwa, setiap manusia memiliki 3 jiwa dan 7 roh. Roh adalah bagian luar, sedangkan jiwa asli adalah bagian dalam. Kembali pada tahap janin yang mengandung di dalam rahim ibu, seorang manusia hanya memiliki sedikit roh sejati yang terkandung di dalam tubuh. Tapi dari mana 3 jiwa dan 7 roh itu berasal? Sedikit roh sejati janin juga merupakan jiwa asli manusia. Itu akan dipelihara oleh darah roh ibu dan kekuatan alam dan tumbuh lebih kuat seperti benih, secara bertahap menghasilkan 3 jiwa dan 7 roh. Oleh karena itu, jiwa asli adalah dasar dan inti, sedangkan 3 jiwa dan 7 roh seperti cabang dan daun. Jika jiwa dan roh seorang kultivator rusak, bahkan jika semua 3 jiwa dan 7 rohnya dihancurkan, selama roh sejati tetap tidak terluka, jiwa asli akan dapat bertahan hidup. Dengan demikian, pembudidaya ini bisa bereinkarnasi, menjalani kehidupan lain dan mulai berkultivasi lagi. Jiwa aslinya misterius, sedemikian rupa sehingga manusia biasa tidak dapat melihatnya atau melihatnya. Hanya makhluk yang sangat kuat yang bisa melihat melalui misteri seluruh dunia dan memahami rahasia utama Dao Agung yang dapat melacak sedikit jejak jiwa asli di Dao Alam yang agung. Makhluk kuat seperti ini dapat mencapai sudut rahasia jiwa asli, tetapi hanya melalui kultivasi berat bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, di antara semua makhluk kuat di dunia, banyak yang bisa menghancurkan jiwa dan roh manusia. Sejumlah besar penyihir istana penyihir mampu dengan mudah menghancurkan jiwa dan roh musuh, tetapi berbicara tentang menghancurkan roh sejati dan membunuh jiwa aslinya, hanya sedikit di seluruh dunia yang bisa melakukannya. Hanya makhluk kuat kelas atas yang bisa mengolah jiwa aslinya. Hanya makhluk kuat kelas atas yang bisa menghancurkan jiwa asli. Untuk apa yang disebut makhluk kuat kelas atas, bahkan jika mereka tidak sekuat Yu dan saudara-saudaranya, mereka hanya bisa sedikit lebih lemah dari mereka. Setidaknya, dengan kekuatan Ji Hao saat ini sebagai penyihir ilahi, dia tidak bisa merasakan roh sejatinya sendiri. Biasanya, dalam kultivasinya, Ji Hao hanya bisa merasakan perubahan dan peningkatan jiwa dan rohnya dari roh primordial. Ini seolah-olah Ji Hao telah dengan hati-hati membudidayakan pohon. Setiap hari, dia bisa melihat pohon itu tumbuh beberapa inci lebih tinggi, dan lebih banyak daun tumbuh dari cabang-cabangnya. Tetapi dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa melihat akar pohon ini di bawah tanah. Tapi hari ini, ketika kuali bundar di tubuhnya terus mengubah iblis langit itu menjadi aroma magis untuk diserap oleh benih Dao Matahari Ji Hao sekarang dengan jelas merasakan bahwa, jauh di dalam roh primordialnya, beberapa hal yang lemah dan kecil telah tumbuh dan berubah. Jus yang sangat segar dan manis telah dihasilkan dari benda kecil itu, diserap oleh benih Dao Matahari tanpa akhir. Ji Hao merasa tubuh fisiknya tidak ada lagi. Tubuhnya terasa sangat ringan bahkan tampak terbang, dan jiwanya terlalu rileks dan sesuai. Selain itu, kepercayaan diri yang besar tumbuh dari hati Ji Hao. Kuat, dia merasa lebih kuat dari sebelumnya, dan dia menjadi semakin kuat. Di kehidupan sebelumnya, dia bernama King Long. Dia mengolah dirinya sendiri dengan sangat dan menciptakan mantra dan dengan 9 kata rahasia. Akibatnya, kekuatan jiwanya jauh lebih besar dari orang biasa. Setelah bereinkarnasi, dia lahir di gurun selatan dan bernama Ji Hao. Ji Hao terlahir dengan jiwa asli yang jauh lebih kuat daripada semua orang biasa. Jika kekuatan jiwa asli manusia biasa adalah 1, kekuatan jiwa asli Ji Hao bisa mencapai 100 hingga 200. Dengan jiwa asli yang kuat, jiwa dan roh Ji Hao secara alami kuat, yang memberinya rasa kekuatan alam yang lebih tajam dan memungkinkannya untuk mengolah dirinya sendiri dengan efisiensi tinggi.
Oleh karena itu, sejak Ji Hao menjadi murid Yu dan memulai kultivasi Dao Agungnya dengan bimbingan Yu, dia telah meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, efisiensi kultivasi Ji Hao hanya jauh lebih tinggi daripada pembudidaya biasa. Dibandingkan dengan Po, yang merupakan salah satu kelompok pertama makhluk hidup di dunia ini, Ji Hao tidak tahu tentang latar belakang pasti Po, dan bahkan tidak tahu makhluk seperti apa dia. Tapi jiwa asli Po sangat kuat, puluhan, ratusan ribu, jutaan atau bahkan puluhan juta kali lebih kuat dari jiwa asli Ji Hao. Dibandingkan dengan Guiling, Guiling adalah kura-kura yang dibudidayakan dengan baik yang lahir di era prasejarah. Tubuh aslinya luar biasa, dan untuk mengendalikan tubuh yang begitu luar biasa dan kuat, seberapa kuat jiwanya. Oleh karena itu, jiwa asli Guiling juga jutaan kali lebih kuat dari jiwa asli Ji Hao. Meskipun efisiensi kultivasi Ji Hao sangat tinggi, dibandingkan dengan Po, Guiling dan murid-murid Yu lainnya, efisiensi kultivasinya bahkan mungkin sangat rendah. Jika Po dan Guiling berkonsentrasi pada kultivasi mereka, peningkatan yang mereka capai melalui setiap napas mungkin sama dengan hasil yang diperoleh Ji Hao melalui puluhan tahun kultivasi yang parah. Ini bukan tentang kondisi tubuh, ini murni tentang perbedaan bakat. Ji Hao memang berbakat, namun dia adalah manusia biasa, sementara Po, Guiling dan murid-murid lain yang mengikuti Yu sejak era prasejarah semuanya luar biasa, dan mereka pernah menjadi makhluk prasejarah yang terkenal dan kuat. Jika seseorang membandingkan Po dan Guiling dengan benih pohon ilahi, Ji Hao hanyalah biji kacang. Menanam kedua benih ini di tanah dan membiarkannya berakar dan tumbuh, benih pohon ilahi bisa tumbuh setinggi ratusan meter dalam waktu 24 jam sementara biji kacang hanya bisa tumbuh setinggi 1 kaki dalam jangka waktu yang sama, dan itu sudah menjadi batas atasnya. Ji Hao memang sangat beruntung. Apa yang dia pelajari selama bertahun-tahun memungkinkannya untuk perlahan-lahan meningkatkan batas bakat ini melalui kultivasi. Tapi itu akan menjadi proses yang panjang dan sangat lambat, karena dia perlu berubah dan berubah dari dasar jiwanya. Namun demikian, pada saat ini, iblis langit itu dicerna oleh kuali kecil, berubah menjadi kekuatan jiwa asli yang paling orisinal dan paling murni dan secara langsung memelihara jiwa asli Ji Hao, membuatnya lebih kuat, dan memaksanya untuk berkembang dan berubah. Ji Hao terlahir seperti biji kacang, tetapi dipelihara oleh kekuatan yang diubah dari iblis langit itu, jiwa aslinya mulai tumbuh dan meningkat. Secara bertahap, dia menjadi seperti benih semak, benih punjung. Selangkah demi selangkah, dia berkembang, menjangkau semakin dekat ke tingkat benih pohon ilahi. Peningkatan jiwa aslinya memicu peningkatan roh primordial Ji Hao dan benih Dao. Ukuran benih Dao matahari tidak berubah, dan kekuatan matahari yang dikandungnya telah tumbuh, tetapi warnanya berubah menjadi lebih murni dan lebih murni, semakin jernih. Di permukaan benih Dao, banyak rantai emas yang indah muncul satu demi satu. Rantai emas ini bersinar menyilaukan, dan dipadatkan dari simbol mantra misterius bergaya kuno yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan kekuatan positif murni. Rantai emas ini adalah perwujudan dari Dao matahari yang agung. Setiap rantai membuktikan bahwa Ji Hao telah sepenuhnya memahami bagian dari Dao matahari yang agung dan telah mencapai tingkat baru kultivasinya berdasarkan Dao matahari yang agung. Kekuatannya belum meningkat, namun, dalam hal kualitas, kekuatan Ji Hao telah berubah secara menyeluruh. Ji Hao juga bisa merasakan bahwa kekuatan rohnya menjadi semakin sensitif sementara pikirannya berubah semakin jernih. Sebelumnya, dia menggunakan kekuatan rohnya seperti bagaimana seorang raksasa memegang tongkat besi untuk menghancurkan musuhnya. Tapi sekarang, dia seperti makhluk kuat dengan ribuan tangan, dan tongkat besi tebal itu telah berubah menjadi ribuan jarum. Dia sekarang bisa memanipulasi ribuan jarum sekaligus untuk menyulam karya seni yang detail. Secara bertahap, jiwa asli Ji Hao telah membengkak hingga tingkat yang ekstrim. Kuali kecil itu masih mengubah iblis langit itu karena 18 hingga 19% dari iblis langit itu belum dicerna. Formasi pedang Yu berangsur-angsur berhenti bekerja. Ji Hao berdiri di udara dengan kilau keemasan di matanya. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan menemukan simbol mantra seperti kecebong yang tak terhitung jumlahnya menggeliat dalam cahaya keemasan ini, dengan gembira dan cepat. Hanya dengan menonton simbol-simbol mantra ini, seseorang akan merasakan kehangatan yang kuat. Di ruang spiritualnya,
cahaya keemasan telah mencapai setiap sudut. Sebelumnya, ruang spiritual Ji Hao kosong, hanya dengan kabut abu-abu samar melayang. Tapi sekarang, kabut abu-abu telah hilang, dan cahaya keemasan yang luar biasa itu telah menyelimuti seluruh ruang. Benih daun matahari seperti bola emas yang nyata, mengambang di dalam cahaya keemasan. Rantai emas tipis yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat melayang di sekitar benih dao. Kadang-kadang, api emas yang mengamuk akan mengaum melintasi rantai ini. Ji Hao mengangkat kepalanya, melihat ke langit. Di matanya, langit tampak tebal dihiasi dengan lubang-lubang kecil, sehingga dengan sekali pandang, dia samar-samar bisa melihat jejak hukum alam. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah. Di tanah, aliran yang tak terhitung jumlahnya yang terlihat samar telah mengalir dengan cepat, melingkar. Sebelumnya, dia tidak bisa melihat semua ini, tetapi sekarang, karena jiwa aslinya telah ditingkatkan, roh sejatinya telah menembus batas makhluk hidup biasa. Setelah itu, dia sekarang dapat dengan jelas merasakan aliran kekuatan alam di tanah. 18 pria berotot dan 6 wanita, 20. 4 iblis langit ini telah dicerna sepenuhnya sekarang. Kekuatan yang berubah dari mereka memungkinkan jiwa asli Ji Hao untuk mengalami perubahan menyeluruh, untuk berevolusi menjadi makhluk ilahi dari makhluk biasa. Dalam hal potensi, Ji Hao telah mencapai, dan bahkan sedikit melampaui level Po dan Guiling. Setan langit ini sebenarnya adalah harta tertinggi bagiku, semakin banyak semakin baik. Ji Hao memegang tangannya di belakang tubuhnya, menyipitkan matanya dan melihat ke gerbang istana ilahi. Saat Ji Hao menjentikkan jarinya dan menunjuk ke atas, seberkas cahaya keemasan seukuran jarum melintas, menyilaukan hingga 3000 mil jauhnya dari ujung jari Ji Hao bersama dengan suara embusan. Segera, ruang dunia Pan Gu yang sangat kokoh terbakar pecah, menunjukkan robekan hitam sepanjang 3000 mil. Ruang itu ditembus. Robekan ini sedikit melengkung, mirip dengan busur yang dibuat Ji Hao setiap kali setelah dia meluncurkan gerakan Sky Opening. Biasanya, bahkan jika Ji Hao meluncurkan Sky Opening dengan seluruh kekuatannya, dia tidak mungkin bisa membuat robekan di ruang angkasa sejauh 3000 mil. Tapi sekarang, karena jiwa aslinya telah meningkat dan roh primordialnya, benih dao dan kekuatan roh telah melalui perubahan menyeluruh, dia sekarang bahkan bisa mengubah busuk menjadi ajaib dengan memanipulasi kekuatan dao besarnya. Baru saja, dengan sedikit kekuatannya, dia mencapai hasil yang tidak pernah bisa dia capai bahkan dengan menggunakan semua kekuatannya sebelumnya. Tersenyum tipis, Ji Hao dengan lembut menjentikkan jari-jarinya. Jari-jari itu bergetar seperti kelopak mekar sementara sinar cahaya yang sangat tipis yang tak terhitung jumlahnya berteriak seperti badai petir. Seiring dengan serangkaian suara hembusan cepat, robekan ruang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan mata Ji Hao. Jumlah robekan ruang angkasa sangat besar, dan jarak di antara setiap robekan sangat kecil, sehingga akhirnya, area dengan radius 3000 mil di sekitar Ji Hao bahkan tampak seperti bola hitam. Jika ada yang menabrak area ini saat ini, tubuhnya pasti akan terkoyak oleh robekan ruang ini. Untuk menyebabkan kerusakan parah pada ruang sekitarnya, kekuatan yang digunakan Ji Hao hanya sama dengan kekuatan yang akan dikonsumsi untuk meluncurkan sihir guntur biasa sebelumnya. Kekuatanku benar-benar tidak ada habisnya sekarang. Aku bahkan tidak perlu khawatir tentang konsumsi daya selama pertarungan sekarang. Ji Hao berhenti, dan robekan ruang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dengan cepat menyembuhkan diri mereka sendiri. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, luar biasa, luar biasa. Dengan kekuatanku saat ini, tidak peduli berapa banyak musuh yang datang. Jumlah musuh sekarang tidak berarti apa-apa bagiku, kecuali mereka bisa membunuhku dengan satu serangan. Efek serangannya telah berubah total. Ji Hao menjadi tenang dan melihat ke ruang spiritualnya sendiri. Pikirannya sekarang sejernih sepotong kristal. Dalam satu detik, pikiran yang tak terhitung jumlahnya bisa melintas di benaknya. Ji Hao mulai membaca artikel yang sangat mendalam di salah satu kitab suci Yuyu, mengenai cara mengendalikan kekuatan gunung dan sungai dengan roh primordial. Dengan metode yang diperkenalkan oleh artikel tersebut, seorang pembudidaya bahkan dapat memindahkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan. Ji Hao pernah membaca artikel ini sekali ketika dia punya waktu luang. Namun saat itu, Ji Hao hanya merasa bahwa artikel ini sangat sulit untuk dipahami.
Bahkan dengan kekuatan iman besar yang datang dari banyak orang Gunung Yao, dia hanya bisa membaca artikel dengan kecepatan yang sangat lambat. Bagaimanapun, dia mengejar dao matahari yang agung, dan metode ini mengenai cara mengendalikan kekuatan gunung dan sungai tidak sesuai dengan kultivasi daonya. Tapi hari ini, saat Ji Hao menyipitkan matanya dan merenung sebentar, dia benar-benar memahami artikel mendalam ini dengan 7 hingga 800 karakter dalam rentang napas. Efisiensi pembelajaran yang luar biasa bahkan mengejutkan Ji Hao sendiri dan membuatnya tidak bisa berkata-kata. Bergerak, Ji Hao melemparkan pertumbuhan resonansi sambil sedikit memegang tangan kanannya ke arah gunung yang menjulang tinggi dalam jarak ribuan mil, di tepi lautan lava. Tanah diam-diam bergetar sementara gunung itu menghilang dari tempat semula, lalu sesaat muncul kembali di bawah kaki Ji Hao. Gunung besar itu jatuh ke dalam lava dan mengangkat api melahap langit. Ji Hao melihat tangannya sendiri dengan sangat terkejut. Dia tidak menggunakan kekuatan fisiknya yang kuat, dia juga tidak mengaktifkan kekuatan daonya. Sebaliknya, dia menggunakan metode yang disebutkan dalam artikel, dan dengan sedikit kekuatan, dia memicu kekuatan meridian bumi dan membuat gunung ini bergerak sendiri ke tempat yang diinginkan Ji Hao. Ini bukan kekuatan fisik, ini sihir sejati. Ji Hao sekarang merasakan kesenangan yang luar biasa, diberikan oleh kemampuannya untuk mengendalikan alam. Dia melihat tangannya dan dengan tulus bergumam, ini adalah perasaan yang harus dimiliki seorang pembudidaya ki sejati, bukan? Bergumam sejenak, Ji Hao kemudian menghela nafas dan melanjutkan, saya tidak berpikir saudara Po dan saudari Guiling sebenarnya begitu kuat. Tepat setelah itu, Ji Hao tidak bisa menahan gemetar secara intensif sementara wajahnya menjadi sangat gelap. Po dan Guiling adalah makhluk prasejarah yang kuat, dengan kekuatan yang tak terukur jumlahnya. Kekuatan jiwa asli mereka sama hebatnya dengan kekuatan jiwa asli Ji Hao saat ini, tetapi tetap saja, Po dan Guiling tidak bisa menghadapi iblis langit itu. Aku selamat dari tangan iblis langit itu hanya karena, seperti yang saya pikirkan, semakin banyak harta yang Anda miliki, semakin mudah Anda dapat menyelamatkan hidup Anda sendiri. Ji Hao menunjukkan giginya dalam ketakutan yang tersisa, lalu seberkas cahaya yang tajam melintas di matanya. Bagus, yang besar masih ada di dalam. Aku harus mencari cara untuk mengeluarkannya. Setan langit ini adalah bencana bagi yang lain. Tapi bagiku, itu adalah keberuntungan besar. Tertawa dingin, Ji Hao melintas di udara dan dengan lapang memindahkan dirinya ke istana ilahi, sedikit menepuk tangannya di gerbang. Gerbang terbuka seketika, lalu suara Zhu Hong keluar. Nak, kamu baik-baik saja. Sambil mendengus, Zhu Rong terus berteriak, masuk dan tonton pertunjukannya. Kedua iblis ini telah bertemu dengan saingan mereka. Suara lembut dan jernih Ciyu kemudian bisa terdengar, kamu bocah api kecil, kamu benar. Benda jahat ini memang bisa dihitung sebagai sainganku. Hanya saja, apakah Anda mencoba membunuh jiwa saya dan menempati tubuh saya? Ini tidak semudah yang Anda pikirkan, bukan? Bersambung.